Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya, hidayah dan taufiknya, sehingga pada bulan yang penuh berkah ini Allah masih memberikan berbagai macam nikmat yang manusia tidak mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, di bulan yang penuh berkah ini, mari kita mengoptimalkan untuk memperbanyak amalia-amalia di bulan suci Ramadan. Untuk itu, kultum kita hari ini adalah berjudul 7 jam melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa, ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam sebagaimana juga diwajibkan dengan umat-umat terdahulu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kamu puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu telah diwajibkan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman. Jadi ibadah puasa yang dipanggil hanyalah orang-orang yang punya keimanan. Kan orang yang beriman yang mampu melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Ibadah puasa, ibadah khusus. Ibadah puasa, ibadah yang Allah langsung memberikan pahalanya di akhirat. Maka dikatakan ibadah khusus. Kalau ibadah-ibadah mahdalai, seperti solat, orang bisa lihat secara nyata orang solat. Orang berzakat, orang bisa dilihat secara nyata berzakat. Demikian juga naik haji. Tetapi ibadah puasa itu ibadah yang sangat rahasia. Ibadah yang memerlukan keimanan yang hakiki. Karena orang yang berpuasa, pasti orang tidak bisa membedakan mana yang berpuasa, mana yang tidak. Orang bisa berpura-pura loyo, tapi belum tentu dia berpuasa. Orang bisa berpura-pura sehat, tapi belum tentu juga dia berpuasa. Nah, oleh karena itu, Allah sendiri berfirman dalam hadis kursi, As-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa itu adalah untukku dan insya-Allah saya sendiri akan langsung memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, apa hakikat tujuan melaksanakan ibadah puasa? Di antaranya adalah membentuk manusia menjadi manusia yang taat pada aturan. Kita kasih contoh, bagi orang yang berpuasa, begitu taatnya kepada aturan, ketika masuk waktu imsak, maka mereka tidak berani akan memakan makanan, sekalipun makanan halal. Ketika sampai waktu iftar, maka dia bersegera berbuka puasa.
Tetapi ketika belum sampai waktu iftar, maka tidak berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh aturan berpuasa. Jadi membentuk manusia disiplin dan taat. Yang kedua, orang yang berpuasa terbentuk menjadi manusia yang hatinya qalbun salim, hatinya suci bersih. Bersih daripada sifat angkuh, sifat adu domba, sifat iri hati, apalagi ujaran kebencian, memfitnah dan su'uzan. Karena dia pahami bahawa sifat-sifat seperti itu akan menghilangkan nilai-nilai ibadah puasa yang kita lakukan. Mungkin dia mampu menahan makan dan minum dan berhubungan dengan keluarga, tapi ketika tidak mampu menjaga tadi sifat-sifat itu, maka sia-sialah ibadah puasanya. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabdanya yang artinya, ada di antara orang yang berpuasa. Artinya tidak semua. Kan min sha'imin. Ada di antara manusia yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, pahalanya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berpuasa juga melakukan seperti yang saya jelaskan tadi, sifat iri hati, adu domba dan lain sebagainya. Pemirsa yang berbahagia, dan orang yang berpuasa terbentuk menjadi manusia yang muttaqi. Itulah di dalam firman Allah tadi, Allah menjelaskan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan engkau mendapatkan nilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah derajat di sisi Allah yang paling tertinggi. Di lain hadis, di lain ayat dijelaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang paling mulia di antara kalian, kata Allah, adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud bertakwa? Menurut ulama, takwa itu adalah imtithalu awamiri, melaksanakan segala perintah. Perintah tidak pandang bulu. Sekali perintah, maka wajib dilaksanakan. Selama tidak ada karina-karina yang membolehkan keruksahan. Yang kedua, wajtinabu nawahi, menghindari segala larangan-larangan. Nah, larangan-larangan yang ketiga berpuasa, maka bagi yang berpuasa pasti mampu menahan diri. Maka itu dikatakan oleh ulama, dikatakan puasa itu dalam arti bahasa adalah menahan. Ya, mampu menahan. Berimsak, mampu menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Jangankan yang dilarang halal pun ketika berpuasa, maka dia tidak bisa melakukan seperti itu. Karena sudah batasan-batasan dari melaksanakan ibadah puasa, ada batas imsak dan ada batasan iftar. Pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu, mari di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan, mari kita mengoptimalkan diri untuk memanfaatkan potensi yang kita miliki untuk berbagai macam amalia-amalia di bulan suci Ramadan. Perbanyak tadarus Al-Quran, perbanyak tadabbur Al-Quran, perbanyak amalia-amalia lain. Karena kesempatan inilah Allah memberikan kepada kita, masih diberikan kehidupan di bulan yang penuh berkah. Barangkali salah satu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita memasuki bulan Rajab. Kita berdoa, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah umur kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna ila Ramadan, dan sampaikanlah umur kami di bulan suci yang penuh berkah ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang sehat jasmani rohani sehingga mampu kita melaksanakan ibadah puasa yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan dalam tausiah ini ada manfaatnya. Demikianlah, wabillahi taufiq hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.